نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah beliau menyebutkan ayat dalam surah Ali Imran ayat 36 yang telah berlalu, pada firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian beliau melanjutkan dengan ayat dalam surah Al-An'am pada ayat 151 pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, ayo kalian, kemarilah kalian, kesinilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan, telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah syai'an, sedikit pun juga, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebetul-betulnya perbuatan baik. Iya. Hubungan ayat ini dengan kitab Tauhid jelas bahwasanya ini merupakan perkara yang disuruhkan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penunaian amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebelumnya Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus semua rasul untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Iya. Maka Nabi SAW pun memenuhi amanah tersebut dan mendakwahkan kepada kaumnya agar mereka la tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Rasulullah SAW untuk menyeru ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, demikian pula kaum musyrikin dengan berbagai macam bentuk atau bersamaan dengan beraneka ragamnya sembahan-sembahan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka semuanya, memerintahkan Nabi untuk memanggil mereka semuanya. Ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad, kesinilah kalian semuanya, aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ayat ini sebelumnya, atau sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bid'ah yang diamalkan atau yang kedustaan yang dimunculkan oleh kaum musyrikin, di mana mereka mengharamkan sebagian binatang untuk dimakan. Ada yang dikhususkan untuk laki-laki saja, ada yang dikhususkan untuk wanita saja binatang tersebut, atau ada yang dikhususkan untuk laki-laki saja, dan ada yang boleh perempuan ikut memakan binatang tersebut bersama laki-laki.
Ya. Mereka menghalalkan sebagian perkara binatang dan mengharamkan sebagian binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras dan menghardik mereka. Ya. Dan memerintahkan Rasulullah mengatakan, "Kesini kalian, saya akan bacakan kepada kalian apa yang sebenarnya diharamkan untuk kalian." Apa-apa yang kalian haramkan tersebut bukanlah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang ini, binatang itu dengan sifat-sifatnya yang kalian khususkan secara tersendiri, bukanlah itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lantas apa yang diharamkan? Nah, disinilah Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengabarkan kepada mereka bahwa sebenarnya yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian yaitu kalian berbuat syirik. Ya. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kalian amalkan. Itulah yang sedang kalian kerjakan. Ya. Maka itulah yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Iya. Pada kalimat ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seakan-akan ada kalimat yang dihilangkan. Perhatikan ayatnya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Saya akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan. Perhatikan, apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Berarti di sini kan Nabi mengatakan saya akan menyebutkan kepada kalian apa yang diharamkan. Berarti yang akan disebutkan di sini nanti perkara baik atau perkara jelek? Perkara jelek kan begitu? Sesuai dengan konteks kalimat, saya akan menyebutkan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian. Berarti setelahnya pasti perkara jelek karena dikatakan diharamkan. Tapi lihat apa perkara setelahnya? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Iya. Masalah apa? Baik atau jelek ini? Jangan berbuat syirik. Baik kan? Iya. Masalah baik. Maka di sini ada sedikit apa namanya? Bagi yang tidak memahaminya akan sedikit muskilah. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jangan berbuat syirik? Ya kan? Mengharamkan jangan berbuat syirik. Kalau begitu apa? Silakan berbuat syirik kan begitu. Iya. Ini secara lahiriahnya kan begitu. Karena ketika Allah mengatakan saya akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Ketika dikatakan akan dibacakan sesuatu yang diharamkan, berarti setelahnya pasti perkara jelek kan begitu. Tapi kenyataannya yang disebutkan setelahnya apa? Perkara baik. La tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat kesyirikan. Ya kan begitu. Jangan berbuat kesyirikan. Seakan-akan yang diharamkan oleh Rabb kalian, yang haram itu adalah jangan berbuat kesyirikan. Berarti yang halal apa? Ya, berbuat kesyirikan kan begitu. Secara lahiriah, lahiriahnya. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirnya bahwa pada kalimat ini pada ayat ini ada kalam yang mahdzuf, ada kalimat yang dihilangkan. Di sinilah pentingnya seorang merujuk kepada buku-buku tafsir. Dan sama sekali tidak cukup seorang bermodalkan dengan bahasa Arab kemudian memahami apa? Alkitab dan Sunnah. Maka dia akan lebih dekat kepada kesesatan dibandingkan kepada hidayah. Salahnya akan lebih banyak dibandingkan benarnya. Iya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa pada kalimat ini ada kata yang dihilangkan. Yang mana kata ini yang dihilangkan ini ditunjukkan oleh konteks kalimat. Ditunjukkan oleh konteks kalimat. Iya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, takdiruhu wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Dia mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan berbuat syirik dengan dia sedikit pun. Iya. Walihada qala fi akhir al-ayah, karenanya Allah mengatakan di akhir ayat ini, dzalikum wassakum bihi. Dzalikum wassakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Iya. Jadi lanjutan ayatnya ya, butuh kita bacakan dulu. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini. Hendaknya kalian jangan berbuat syirik dan berbakti kepada kedua orang tua.
Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut kelaparan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati hal-hal yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Nah, ini ayatnya terakhirnya, dalikum wasaqum bihi. Semua larangan tadi itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, bisa mengakalinya. Iya. Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa sebenarnya pada kalimat ma harrama rabbukum alaikum, setelah alaikum ini ada kalimat yang dihilangkan, ada kata yang dihilangkan. Takdirnya ma harrama rabbukum alaikum wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Iya. Katakanlah, saya akan membaca, kesinilah kalian, saya akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian. Ya. Yaitu dia mewasiatkan kepada kalian agar jangan kalian berbuat kesyirikan kepadanya dengan sedikit pun juga. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh kata an di sini, an tafsiriyah, sekali lagi telah berlalu bahwa dia apa? Terletak setelah apa? Amilnya berupa apa? Fi'il bermakna apa? Qaul duna hurufi. Iya. Atau apa? Dia berupa kalimah yang bermakna qaul duna hurufi. Iya. Didahului oleh sesuatu kalimat yang mengandung, yang bermakna qaul, ucapan, tapi bukan apa? Bukan huruf-hurufnya. Bukan apa namanya? Qaf, waw dan lam. Kan begitu. Sehingga dari penafsiran ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid beliau mengatakan fayakunul ma'na, sehingga jadilah makna ayat ini harrama 'alaikum ma wassaakum bitarkihi minal isyraki bihi. Sehingga makna Allah mengharamkan atas kalian jangan kalian berbuat syirik, yakni maknanya dia telah mengharamkan atas kalian sesuatu yang dia wasiatkan kepada kalian untuk ditinggalkan. Ini makna kelengkapan ayat tersebut. Jadi, kesinilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian? Yaitu apa-apa yang dia wasiatkan untuk kalian meninggalkannya. Kan begitu maknanya. Jadi yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian adalah sesuatu yang dia wasiatkan kepada kalian untuk apa? Meninggalkannya. Iya, yaitu minal isyraki billah, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini penafsiran dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ditaujih, lebih dilengkapi oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullahu taala. Iya. Ada yang pegang matanya? Matanya sampai di mana? Lengkap ayatnya sampai habis. Oh ya. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana ila qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman al-ayah. Yani sampai 3 ayat berikutnya. Di mana kelengkapan ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ini ayat sudah kita bacakan tadi. Ayat selanjutnya ayat 152,
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Larangan setelahnya, setelah syirik, larangan berbuat syirik, perintah berbuat syirik, perintah untuk menjauhi kesyirikan, setelahnya berbakti kepada orang tua, kemudian larangan membunuh anak karena takut miskin, kemudian larangan mendekati hal-hal yang keji yang nampak maupun yang tersembunyi, kemudian larangan untuk membunuh jiwa tanpa hak. Larangan selanjutnya, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik sampai dia balik. Adapun masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, larangan-larangan yang tersebut, jadi bahas tersendiri dalam babnya. Masalah larangan membunuh anak. 6. Sini dalil secara umum akan haramnya secara umum terlarangnya semua bentuk-bentuk pembatasan keturunan dengan semua macam bentuknya. Dengan semua macam bentuknya. Apakah berupa memakai alat dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang terlarang. Terkhusus kalau diniatkan dengannya atau ditujukan dengannya untuk khawatir akan rezeki dari anaknya. Tidak bisa mendapatkan rezeki, tidak bisa ini dan itu. Dari berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh mereka. Maka mencegah datangnya keturunan ini hampir sama miripnya dengan orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin. Walaupun tentunya hukumnya tidak sama secara hukum had, hukum hudud, akan tetapi semuanya tergabung dalam satu sebab, yaitu karena khawatir akan rezeki anaknya. Maka Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Bukan kalian memberikan rezeki kepada anak-anak kalian yang akan lahir tersebut. Demikian pula firman-Nya, la taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati sesuatu yang keji, semua yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini semua bentuk-bentuk kekejian yang nampak, perzinahan, dengan semua macam bentuknya, baik yang merupakan perzinahan hakiki maupun semua wasilah yang mengarah kepadanya. Demikian pula yang tersembunyi. Demikian pula yang tersembunyi, baik itu berupa onani atau masturbasi dan yang semacam dengannya, dari kekejian yang dilakukan oleh seorang secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, jangan membunuh jiwa tanpa hak. Ini jelas termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa dia merupakan dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Ketika anak yatim membawa sebuah harta dan dia diberikan amanah untuk mendidiknya dan merawatnya, maka hendaknya dia berlaku baik kepada mereka. Tidak boleh mendekati harta mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan cara yang paling baik. Misalnya dia mau mengembangkan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan anak yatim tersebut, kemudian di depannya ada 3 model usaha, maka dia pilih yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling minim resiko kerugiannya dan seterusnya. Pokoknya dalam berkenaan dengan harta anak yatim, dia pilih yang paling bagus. Kalau tidak ada yang bagus, lebih bagus, maka jangan dia mendekatinya. Karena diizinkan mendekati harta anak yatim hanyalah dengan cara yang paling bagus saja. Kalau tidak, maka jangan dia dekati harta anak yatim. Sampai dia balik, diserahkan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Penuhilah timbangan berat dan mizan dengan adil. Dan ini termasuk dari kecurangan ketika seorang tidak adil dalam menimbang. Pada firman-Nya Allah mengatakan, mengancam orang-orang seperti ini, wailul lil mutaffifin, sampai beberapa ayat setelahnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak akan membebani sebuah jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Maksudnya bahwa ketika Allah memerintahkan untuk memenuhi timbangan dan berat, semua bentuk-bentuk ukuran dalam jual beli,
Maka seorang dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya agar dia bisa mengukur, menimbang dengan tepat. Jangan sampai kurang sedikit pun juga. Akan tetapi ketika seorang muslim sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengadilkan dalam timbangan, jangan sampai ada yang kurang walaupun setitik. Tapi qadar Allah, namanya manusia, dia berbuat kesalahan atau ada ketergelinciran sehingga dengannya dia tidak sengaja timbangan tersebut tidak cocok atau kurang sedikit, maka Allah mengatakan kami tidak akan membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Yani setelah kalian berusaha memenuhi dengan baik, menimbang dengan baik, memang tidak curang, toh qadar Allah tetap terjadi kekurangan, maka kami tidak akan menyiksa kalian karenanya. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berucap maka berbuat adillah kalian. Ya, yakni dalam masalah ketika hal tersebut merugikan kalian. Ya. Walau kana dza qurba, walaupun yang dirugikan tersebut akibat ucapanmu adalah kerabatmu sendiri. Ya. Wa biahdillahi aufu, dan hendaknya kalau kalian memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian yang terbesar dengan Allah taala adalah perjanjian At-tauhid, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian dari seluruh manusia ketika mereka masih di alam rahim. Ketika mereka masih di alam ruh. Masih di alam ruh. Kemudian kata Allah taala, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Pada ayat 153 surah Al-An'am Allah melanjutkan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Karena itu ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka karena jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini wasiat yang terakhir, yaitu perintah untuk mengikuti sirati mustaqiman, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti subul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalannya, disebutkan dalam bentuk tunggal, mufrad, sirat. Ikutilah sirat, jalanku, satu jalanku. Dan ditakbir dengan kata sirat. Tapi ketika Allah menyebutkan kesesatan, Allah menyebutkan dalam bentuk jamal, dalam bentuk jamak, subul, jalan-jalan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu satu dan kesesatan itu berbilang. Kesesatan itu berbilang. Karena dalam Al-Quran penyebutan kesesatan tersebut didatangkan dalam bentuk jamak. Misalnya Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika disebutkan tentang al-zulmah, kegelapan, disebutkan dalam bentuk jamak, dhulumat. Tapi ketika disebutkan tentang cahaya, disebutkan dalam bentuk tunggal, ilan nur. Tak dikatakan ila anwar. Ila nur. Kan begitu. Dan ini barang siapa yang mencari ayat-ayat dalam Al-Quran, dia akan menemukan secara umum seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kebenaran, menyebutkannya dalam bentuk tunggal, sementara ketika menyebutkan kesesatan disebutkan dalam bentuk jamak. Karena ialah jamaatul haq, hanyalah satu jamaah. Tidak berbilang. Tidak mungkin semuanya kebenaran. Dan contoh yang paling nampak dalam masalah ini adalah hadits iftiraqul ummah, hadits perpecahan umat, yang disebutkan umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Kan begitu. Ini paling nampak, jelas menunjukkan bahwa kesesatan itu berbilang, sementara kebenaran itu hanyalah satu. Diriwayatkan dari Imam Mujahid rahimahullah, pakar tafsir, murid senior dari Ibnu Abbas dalam tafsir,
Beliau mengatakan wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti as-subul. As-subul di sini kata beliau rahimahullah al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah dan syubhat-syubhat. Iya. Dan ini beliau rahimahullah taala ini penafsiran yang sangat tepat. Iya. Karena pengalaman dan kenyataan membuktikan bahwa tidaklah perpecahan masuk ke tengah-tengah kaum muslimin kecuali setelah masuknya bid'ah. Paham? Maksiat, ada yang berbuat maksiat di zaman Nabi, tapi tidak menyebabkan apa? Mereka berpecah belah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bukanlah manusia yang maksum dari apa? Pelanggaran secara dikatakan maksiat, dosa. Dan telah warat beberapa kisah bagaimana apa? Allah taala menegur mereka, kemudian mengampuni mereka dan seterusnya. Akan tapi tidak ada di zaman mereka perbuatan bid'ah. Tidak ada di zaman mereka di zaman Nabi perbuatan bid'ah dan syubhat. Akan tapi tatkala bid'ah dan syubhat ini mulai masuk ke dalam kaum muslimin, dan ini dimulai sejak meninggalnya Rasulullah SAW, maka barulah muncul perpecahan. Maka telah benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatafarraqa bikum an sabilih." Kapan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain, yakni bid'ah dan syubhat, maka niscaya bid'ah dan syubhat tersebut pasti akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini para ulama, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil adanya kesepakatan bahwa bid'ah itu akhtar, lebih berbahaya dibandingkan maksiat. Karena tadi bahwa bid'ah tersebut mengantarkan kepada perpecah belahan, dan tidak ada hukuman yang lebih besar di muka bumi ini setelah kesyirikan kecuali ditimpa seorang dengan perpecah belahan. Seorang ditimpa dengan berpecah belah. Hal tersebut sungguh merupakan hukuman bagi mereka. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 wasiat ya. Pada surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Pada 151 di akhir ayat 151 Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Di akhir ayat 152 la'allakum tadakkarun, agar kalian mengingat. Di akhir ayat 153 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi disebutkan dulu ta'qilun, baru tadakkarun, baru tattaqun. Diurut seperti ini. Dan ini sejalan, karena seorang tidak mungkin dia bertakwa, takut kepada sesuatu kalau dia tidak mengingatnya. Kan begitu. Dan tidak akan bisa dia mengingat sesuatu kalau dia tidak boleh memahami, mengenal sesuatu tersebut. Maka Allah menyebutkan dulu la'allakum ta'qilun, agar kalian mengakali, mengenal, mengetahui, memahami hal tersebut. Kapan kalian sudah bisa memahaminya? Baru tadakkarun, kalian akan mengingatnya. Setelah itu kalau seorang continue dalam mengingatnya, maka dikatakan la'allakum tattaqun, maka kalian akan bertakwa. Kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, dan sekali lagi di sini disebutkan banyak perkara-perkara larangan-larangan dalam syariatul Islam dalam ketiga ayat dalam surah Al-An'am ini, dan pemaparannya insyaallah taala pada tempat-tempat yang lain. Tsumma qala rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nama beliau Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, termasuk dari sahabat Sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, yakni sebelum Fathu Makkah, mengikuti banyak peperangan, perang Badar
perang Khandaq, perang Uhud. Nah, dan cukup 11 orang sahabat disebutkan keutamaannya ketika disebutkan bahwa dia hadir di perang apa? Perang Badar. Iya. Dikatakan dia sahib Badar. Dia prajurit perang Badar. Selesai. Iya. Disebutkan saja ini sudah mencukupi semua keutamaan yang lainnya. Iya. Karena Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada semua prajurit para sahabat yang hadir pada perang Badar, kata Allah Ta'ala, i'malu. Iya. Qad ghafartu lakum. Beramallah kalian sebebas kalian. Saya telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Maka terkadang dalam buku biografi, ketika ada sahabat disebutkan biografinya secara ringkas, cukup disebutkan saja bahwa dia menghadiri perang Badar. Dia menghadiri perang Badar. Menunjukkan bagaimana keutamaan dan tingginya kemuliaan sahabat tersebut. Baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad SAW allati 'alaiha khatamu, ya, yang mana wasiat ini yang terdapat dalam khatamu, iya, pada cincinnya. Kalau dibaca khatam, kalau dibaca khatimu, artinya wasiat yang beliau tinggalkan pada akhir hidupnya, iya. Dan ini dua hal ini bisa seperti itu. Kalau dikatakan allati 'alaiha khatamu, yaitu yang wasiat yang beliau sebutkan yang terdapat dalam cincin beliau, ya, ini karena cincin beliau menjelaskan tauhid atau tertulis pada kalimat tauhid. Dan kalau dikatakan khatimu, ya, wasiat yang terdapat pada khatim, penutup, yakni akhir hidup beliau, maka ini juga benar. Siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW, falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman. 3 ayat dalam surah Al-Maidah. Iya. Jadi hendaknya dia membaca 3 ayat dalam surah Al-Maidah. Maka ini menunjukkan bagaimana pemahaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap 3 ayat ini. Di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwa wasiat Nabi dari awal dan tentunya ketika dikatakan wasiat, ketika seorang meninggal, sudah sakit-sakitan parah, kemudian dia kumpulkan semua anak-anaknya, kemudian dia mau sampaikan wasiat, tidak mungkin dia katakan wasiat saya tolong pelihara ayam di belakang, kan begitu, atau dia sebutkan masalah yang tidak penting. Akan tapi tentunya ketika seorang akan meninggal dan merasakan wafatnya sudah dekat, tentunya wasiat yang disebutkan pasti perkara yang sangat penting, yang urgen, tidak bisa diundur, hal yang paling penting yang harus diingatkan, yang berbahaya bagi anak-anaknya kalau tidak disampaikan, kan begitu. Berbahaya bagi anak-anaknya kalau tidak disampaikan hal tersebut. Maka di sini lihat di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa wasiat Nabi ketika beliau wafat adalah ini, menunjukkan ini perkara bisa dikatakan zubdatur risalah, intinya risalah beliau SAW, intinya semua ajaran beliau, semua ajaran beliau, di mana beliau rahimahullahu taala di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua perkara-perkara yang tersebut dalam surah Al-Maidah ini, perinciannya, penjabarannya, semua wasilahnya. Kan begitu. Bisa dikatakan hampir semua masalah Islam tercakup dalam perkara ini, dalam 3 ayat ini. Syirik itu bagaimana, tauhid bagaimana, dijelaskan panjang lebar. Masalah membunuh, masuk dalamnya semua bentuk kezaliman, kan begitu. Masalah larangan mendekati harta anak yatim, larangan berbuat zalim dalam masalah harta dengan semua macam bentuknya. Apalagi masalah wasiat yang terakhir,
larangan mengikuti subul, kan begitu. Ini mencakup larangan semua bentuk bid'ah, kesesatan, hawa nafsu dan selainnya. Maka bisa dikatakan bahwa semua ajaran Islam terkumpul pada 3 ayat ini. Dalam surah Al-Maidah ayat dalam surah Al-An'am ini ayat 151 sampai 153. Ini terkumpul semua di dalamnya. Akhlak yang baik, sikap yang baik, sikap adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada makhluk, terkumpul semua pada ketiga ayat ini. Karena seorang hendaknya memperhatikan dengan baik wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentunya memahami hal ini dari berdasarkan keilmuan yang beliau tangkap, keilmuan yang beliau miliki. Dan cukuplah ini menunjukkan bagaimana kemuliaan beliau radhiyallahu anhu. Dan asar ini, asar Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan juga Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dan juga Imam At-Tabarani. Nah, dan disahihkan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna.